Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putlestari dari kelas PAUD A6, NIM 1810410021. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain interior dan eksterior ruang belajar di TK PGRI 02 Brawoto Sukolilo Pati. Yang pertama adalah prinsip umum. Prinsip umum yang satu itu arah ruangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruangan kelas yang menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan, serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Tapi kenyataannya di kelas TK, itu ruang kelasnya sudah menghadap ke arah cahaya dan nyaman untuk anak dan terang dengan cahayanya yang masuk ke dalam kelas ruangan, menghidup udara segar dan bernafas lega. 2. Ukuran ruangan. Ukuran ruangan itu menurut Novita Siaul menyatakan bahwa di sekolah internasional terdapat satu meja digunakan untuk oleh 4 hingga 6 anak dengan ukuran yang standar yang mempunyai panjang persegi panjang itu 112 dan lebar 71 cm untuk 4 anak dan panjang 152 dan lebar 86 cm untuk 6 anak. Tapi kenyataannya di TK itu luas ukuran per kelas adalah 5 x 8 cm, tapi di dalamnya kelas TK itu terdapat berbagai meja. Satu meja itu untuk 2 orang dan masing-masing ada 2 kursi. Yang ketiga adalah atap dan langit-langit. Mariana menyatakan bahwa ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter dan 3 meter, 3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter itu terlalu rendah. Kecuali jika ruangan tersebut hanya untuk anak-anak. Tapi kenyataannya di TK itu atapnya itu kurang lebih 3 meter. Dan karena ruang kelas yang menduduki bukan anak, jadi atap dan dindingnya itu disesuaikan yang standar. Jadi anak tidak terlalu rendah dan gurunya tidak terlalu tinggi. 4. Penataan dinding. Penataan dinding menurut Mariana dalam permukaan dinding dapat ditutupi dengan berbagai jenis cat. Selain cat juga bisa, tapi dari bahan-bahan yang menyerap virus dapat mengurangi dan menyerap bunyi. Tapi kenyataannya di TK itu dindingnya adalah menggunakan bahan batu bata dan ada yang menggunakan triplek untuk membatas ruangan sebelah, dan pemilihan warna itu menggunakan cat semua. Jadi warna setiap kelas itu berbeda dan warna depan, samping, belakang itu juga berbeda setiap kelas. B. Jenis ruangan, yaitu yang pertama adalah ruang kelas. Dan yang Surya menyatakan bahwa kelas untuk anak TK perlu dirancang agar menyenangkan. Berbagai gambar dapat dipasang di dinding. Gambar yang menunjukkan keterampilan hidup perlu disediakan, misalnya gambar bagaimana menyeberang jalan, memakai kaos kaki, dan memegang pensil dan sebagainya. Tapi kenyataannya di kelas TK itu sudah dirancang oleh gurunya, oleh wali kelas masing-masing dengan sedemikian rupa. Jadi setiap kelas itu berbeda-beda karena setiap kelas itu wali kelasnya itu enggak sama. Karya anak itu dipanjang, ditembak, dan digantungkan. Ada yang disimpan, itu tergantung pada kondisi lingkungan. Kedua, perpustakaan. Menurut Mariana menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku yang menggali pengetahuan dan melalui buku. Tapi kenyataan di TK belum ada perpustakaan karena ruangannya juga kurang luas. Tapi menyimpan buku itu disediakan lemari yang setiap kelas itu untuk menyimpan buku anak-anak.
atau buku wali kelas juga bisa. Yang ketiga, ruang tidur. Mariana menyatakan bahwa ruang tidur ini sangat dibutuhkan terutama di TK yang full day. Tapi kenyataannya di TK tidak full day, jadi tidak menggunakan ruang tidur. 4. Ruang makan. Menurut Lailatul Rahmah menyatakan bahwa ceria memiliki ruang khusus untuk makan bersama snack tim. Ruang tersebut mirip dengan kantin dengan beberapa meja makan yang sesuai dengan anak usia dini. Tapi kenyataannya di TK itu tidak ada ruang makan, tapi adanya adalah ruang dapur. Fungsinya juga sama seperti ruang makan. Tapi kalau anak makan itu di ruang kelas, jadi ruang dapur itu hanya untuk menyimpan makanan. Yang kelima adalah gudang. Menurut Mariana adalah menyatakan gudang ini dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih, obat, media pengajar, dan catatan tentang anak dan karyawan di sekolah, dan lain-lain. Tapi kenyataannya di TK ada gudang, tetapi hanya untuk menyimpan bahan-bahan yang tidak layak dipakai. Sedangkan tentang seperti yang sudah dijelaskan di atas, menyimpan bahan media pengajaran, buku-buku itu disimpan di ruangan sebelah, yaitu sebagaimana ruang kantor biasanya. Yang selanjutnya adalah penataan ruang kelas dan perlengkapan. 1. Ukuran anak yang standar. Mariana menyatakan bahwa perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran yang lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk anak. Tapi kenyataannya di TK itu perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran yang panjang dan lebar yang tepat untuk ukuran anak. Tapi ini berarti papan tulis gambar yang ditempel di dinding harus dengan posisi yang nyaman dilihat oleh anak, bukan nyaman dilihat oleh guru. Biasanya diletakkan di bagian kanan kiri anak. 2. Pentingnya ruangan yang rapi. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruangan sebaiknya diatur dan tidak diacak-acak. Lingkungan yang tidak teratur akan menyebabkan munculnya perilaku pada anak. Tapi kenyataan di TK itu sudah sangat rapi untuk tidak menempatkan barang-barang di sembarang tempat. Tapi semenjak ada COVID-19, kelas dan ruangan lainnya sudah mulai kotor sekali, sangat, karena sudah 1 tahun ruang kelas itu tidak terpakai. Yang ketiga adalah mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Menurut Mariana adalah menyatakan bahwa sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Kenyataannya di TK itu guru dapat membagi ruangan dan menyimpan dan menempatkan media yang terpisah. Biasanya ditaruh di rak yang ada di samping kelas. 4. Memisahkan ruangan yang rebut dengan ruangan yang sepi. Mariana menyatakan bahwa guru dapat memisahkan ruangan yang dapat menimbulkan keributan dan suara yang bising, karena ruangan membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Di TK itu tidak hanya pendidikan TK, juga ada SD dan SMP. Jadi ruangan kelas TK itu sangat berising sekali, tapi anak-anak sudah diarahkan pada gurunya agar tidak bising atau mengganggu yang lain. 5. Kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruangan fisik harus bersih dan sehat untuk kesehatan. Suatu fisik yang penuh dengan kesenangan, penuh warna terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau, kombinasikan dengan alat mainan yang terpilih dan tepat mendukung pembelajaran di TK.
Tapi kenyataannya di TK itu sudah sesuai dengan standar dibutuhkan dan tidak terlalu banyak bahan-bahan media yang digantungkan atau tidak terlalu sedikit, tapi itu sudah nyaman untuk anak. 6. Penempatan barang untuk pengawasan guru. Menurut Mariana menyatakan bahwa sebaiknya dapat dilihat mengawasi seluruh area kelas, penataan lemari dan rak tinggi sebaiknya merapat atau terdekat dengan dinding. Tapi kenyataannya di TK itu penempatan rak dan lemari itu sudah sesuai dan tidak ada masalah. Yang ketujuh, cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Mariana menyatakan bahwa tempat penyimpanan perlengkapan dan bahan yang bisa digunakan dalam pembelajaran sebagai contoh lem dan cat yang mudah mengeras kan harus segera dibersihkan dan tidak jauh dari jangkauan anak. Tapi kenyataannya di TK itu sudah sesuai dengan penempatan lem dan cair diletakkan di gudang, sedangkan pensil, krayon, buku, alat tulis ditempatkan di rak buku. Kedelapan, memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Menurut Mariana menyatakan bahwa pengaturan fisik pada dasarnya adalah untuk melayani dan membantu fasilitas kebutuhan kegembiraan anak-anak di kelas. Nyatanya di TK itu pengaturan fisik bisa untuk melayani dan membantu fasilitas kebutuhan yang sesuai dengan yang ada di TK. Para guru dan karyawan ada di TK sudah biasa mengatasi permasalahan ada di lingkungan kelas. Yang D adalah suasana psikologis yang kondusif. 1. Kontrol lingkungan. Menurut Mariana menyatakan bahwa kontrol lingkungan yang memadai juga dapat menghemat uang. Di dalam TK itu lampu dan keran lainnya sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan saja, jika tidak perlu itu dimatikan pada saat itu, tidak menghambur-hamburkan. Keamanan. Menurut Mariana menyatakan bahwa guru bertanggung jawab untuk mengatasi bangunan, ruangan, dan keamanan yang bermain dan melatih anak-anak yang menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara aman. Tapi di TK sudah mengatur semua tentang keamanan sekolah bagi anak yang supaya anak tidak mengalami kecelakaan di sekolah, karena anak juga perlu dijaga dan dilindungi karena tanggung jawab kita sebagai guru dan wali murid yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah kenyamanan. Mariana menyatakan bahwa anak-anak juga merasa lebih nyaman ketika ukuran furnitur cocok dengan ketinggian mereka. Ukuran meja yang ada di TK dan kursinya itu sesuai dengan anak-anak, tidak perlu terlalu rendah dan maupun terlalu tinggi, karena diatur pada awal pembuatan kursi dan meja untuk ukurannya sesuai dengan anak-anak usia dini. 4. Daya tarik. Mariana menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut mulai memberikan dukungan dalam menciptakan rasa keindahan dan daya tarik lingkungan. Menurut saya di lingkungan belajar yang ada di TK sungguh sangat menarik bagi anak-anak usia dini, dan mereka tidak merasa bosan dengan keadaan pembelajaran di kelas. Anak merasa senang, bahagia, dan bermain yang apa disukai. Guru tidak pernah mengunci permainan yang ada di lemari. Ketika permainan yang hilang, itu sudah tanggung jawab oleh guru dan karyawan yang ada di sekolah. 5. Membutuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Mariana menyatakan bahwa guru membantu kepedulian anak-anak terhadap pembelajaran dan lingkungan hidup mereka. Ketika pembelajaran selesai, guru mengatur dan membersihkan ruangan kelas agar bersih kembali untuk belajar keesokan harinya dengan suasana yang segar. Terapi itu kenyataan yang ada di TK. Keenam, pengaturan akustik. Mariana menyatakan bahwa pengaturan suara adalah tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Permukaan yang kasar
dalam ruang kelas mudah dibersihkan, tidak cenderung diribut. Tapi kenyataannya di TK tidak didasari dengan karpet karena anak duduk di atas kursi dan meja supaya tidak lepas. Kan kadang anak itu pembelajaran itu di bawah dan di atas lantai, tidak ada karpetnya. Yang ketujuh adalah penerangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa penerangan merupakan hal yang sangat penting dan menyangkut besarnya jumlah waktu yang habis untuk yang tugas-tugas visual yang ada di TK itu. Ruang pencahayaan ini setiap kelas bukan setiap kebutuhan anak, tapi kelas ini termasuk kelas klasikal, bukan area sentral atau model yang lainnya. Jadi penerapan butuh hanya lampu per kelas, biasanya 2-3 lampu saja. Yang terakhir, suhu udara dan ventilasi. Menurut Mariana menyatakan bahwa iklim ruang kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak. Tapi kenyataannya di TK adanya suhu dan ventilasi yang ada di kelas ini tidak menggunakan AC karena kurangnya biaya dan hanya menggunakan kipas angin maupun udara yang lewat dari jendela itu tersendiri. Tapi anak merasa nyaman dan keadaan teratur. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.